Bagaimana kita semestinya menyikapi penjajahan atas Palestina? Di pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di tahun 2023 yang semakin modern, ternyata perang konvensional masih terjadi dan semakin dahsyat. Kalau kita melihat dari agresi Hamas kemarin yang mengenai korban sipil tidak bersenjata, bisa jadi tepat empati itu diletakkan. Tapi kalau menarik ke belakang, tentu tidak. Walaupun tentu kita berduka dan berdoa bagi semua korban di kedua belah pihak ya. Warga sipil Palestina telah mengalami penderitaan yang begitu panjang sejak 1948. Berbagai diplomasi politik telah dilancarkan, namun sepertinya perdamaian itu belum juga bisa dirasakan para korban yang tidak bersalah. Apapun pendapat kalian, ingat, perang itu bersenjata lawan bersenjata. Kalau salah satunya tidak bersenjata dan tetap dibunuh, berarti mesti disebut pembantaian. Dinamika politik Palestina. Hamas dan Fatah adalah dua faksi politik dan militer yang baru muncul belakangan sejak 1987 atau era Intifadah pertama. Setelah konflik bersenjata antara kedua faksi dan gagalnya upaya membentuk pemerintahan yang bersatu, Palestina pun menjadi terpecah secara politik dan teritorial sejak tahun 2007. Ketegangan yang mendalam antar Hamas yang dianggap sebagai faksi radikal dan Fatah yang dianggap sebagai faksi moderat terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama untuk kebebasan dan hak penuh negara Palestina, metode mereka untuk mencapainya sangat berbeda. Fatah menganjurkan solusi damai dengan Israel. Para pemimpinnya mendukung solusi dua negara yang mengacu pada peristiwa perbatasan tahun 1967 dan proses negosiasi. Mereka tidak mendukung perjuangan bersenjata. Otoritas Nasional Palestina yang diwakili Fatah diakui di luar negeri sebagai pemerintahan sipil di wilayah Palestina. Di sisi lain, Hamas mengesampingkan jalur negosiasi dengan Israel dan menganjurkan perjuangan bersenjata sebagai metode perlawanan terhadap pendudukan Israel di wilayahnya. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk negara Islam Palestina yang mencakup seluruh wilayah Palestina bersejarah, termasuk di mana Israel sekarang berada. Dari dinamika politik inilah yang membuat munculnya pro-kontra dukungan. Kita mesti lebih memahami bagian ini secara lebih objektif dan jernih, di luar perspektif Hamas maupun Fatah ya guys. Sebab militer Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jerman, dan Inggris juga mengenai warga sipil tidak bersalah secara sengaja loh. Kebayang nggak rasanya dikeroyok 5 negara begitu di tengah Palestina yang terbagi 3 kubu? Hamas, Fatah, sipil dari berbagai latar belakang. Di samping itu, kadang-kadang nih, Hamas dan Fatah itu bisa ribut sendiri. Iya, perang saudara gitu. Duh, salah pemerintah Palestina juga nggak sih? Kalau kita telaah dari sisi warga sipil, siapa saja bisa menjadi korban loh. Tercatat telah 56 masjid dan 3 gereja serta ratusan fasilitas medis luluh lantak diserang Israel dan sekutu. Kementerian Pendidikan Palestina sampai mengumumkan tahun ajaran kali ini selesai, sebab seluruh pelajar tewas. So, ini bukan hanya soal konflik agama atau politik semata ya. Ini jelas-jelas krisis kemanusiaan. Ironisnya, negara-negara yang menjadi sekutu Israel adalah negara-negara yang paling bersuara keras di PBB dan berkomitmen menjaga perdamaian. Perang sebagai bisnis. Salah satu faktor yang membuat perang konvensional alias menggunakan bedil dan tank ini terus berlanjut adalah justru faktor bisnis loh guys. Amerika Serikat misalnya, menjadi pemodal terbesar dalam aksi genosida yang dilakukan Israel di Palestina. Dengan produk makanan hingga budaya pop melalui film, musik, dan industri hiburannya, Paman Sam begitu asyik menjadikan perang ini sebagai ladang bisnis. Produk-produk terkait menjadi sponsor, sementara pihak Palestina tidak bisa mendapatkan logistik dari medis, pakaian, makanan, sampai air bersih. Iya, mereka, Israel dan sekutunya, bisa makan enak sambil internetan di tengah perang loh. Dari sisi blokade logistik ini, aksi boikot kawan-kawan pendukung Palestina terhadap produk sponsor proyek perang Israel dirasa tepat sekali ya. Apalagi kemarin, aksi yang tumpah di Monas dengan massa 2 juta lebih manusia itu berjalan damai. Oh ya,
Ini yang cukup menarik dan penting, alasan kenapa tidak boikot produk gadget itu kurang pas sih. Sebab memang sampai saat ini hanya produk-produk gadget luar negeri terkait saja yang bisa kita pakai. Paradoks? Ironi? It's okay, asal jangan sampai hilang yang namanya empati. Dari sini kita bisa dapat gambaran garis besar terkininya ya, secara dinamika politik dan bisnis perang. Bagi yang melihatnya dari sisi agama, monggo. Tapi jangan malah membenarkan aksi Eyang Hitler dulu ya. Sebab apa yang dilakukan pihak Nazi maupun komunis di masa lalu dengan pemusnahan manusianya tetaplah genosida. Kita tidak tahu, bisa jadi kita yang selanjutnya menjadi korban pada waktu itu. Kemanusiaan tanpa pandang bulu. Menariknya, meskipun berstatus warga negara Israel, banyak dari mereka yang tidak mendukung aksi negaranya. Bahkan yang terbaru, Netanyahu diserang warganya sendiri dan mereka minta untuk pemimpinnya itu dibui. Banyak juga warga negara barat yang terlibat menjadi sekutu turut menolak aksi militer negaranya sendiri kok. Jadi, jangan naif dan hitam putih menilai tragedi kemanusiaan ini ya. Kedekatan Indonesia-Palestina. Sejauh ini pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengirimkan bantuan atas nama bangsa Indonesia berupa beras sebesar 51 ton. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh saudara-saudara kita di sana ya. Iya, betul, saudara. Sebab Palestina adalah salah satu yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Bahkan 1 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni pada 6 September 1944 oleh seorang mufti besar Palestina, Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini. Sudah sepantasnya kita, seluruh bangsa Indonesia, mendoakan dan memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Tapi, jangan sampai pembelaan kita membuat kita yang satu Indonesia terpecah belah, saling bully hanya karena salah paham ya. Selain itu, kita tentu berharap dunia akan terus damai dan perang dunia tidak menjadi bayang-bayang kelam masa depan. Bagi yang mau memberikan doa atau referensi donasi yang terpercaya, bisa tulis di kolom komentar ya.